Buone po, buone. Tiraghe. איתן לתקופות קרב! וזה אחרי התקלויות! שנטשו אותי בקרב ולהילחם לבד! נטשתם אותי, לא יצאתם החוצה באפקט החממה! אתם אומרים מחבלים דם על הידיים? אני הרגתי בשבילכם יותר מ-40 איש! רצחתי! פה ככה זה עומד! אמא שלי סיימה לי את הבית חולים של הפציעה שלי בעזה! אתם קבעתם את אמא שלי! אין לי דוח פציעה! מי זאת הקצינת נפגעים שלי? מי זאת? Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kini harus menanggung akibat atas perang yang telah mereka mulai. Perang yang saat ini telah di luar kendali mereka kini menghantui mereka. Di Amerika Serikat, sekitar 8 juta penduduk turun ke jalan untuk memprotes pemimpinnya. Alasannya jelas, karena perang tersebut telah membunuh banyak warga sipil dan membuat bahan bakar minyak di AS melonjak tinggi. Sekarang Israel pun mengalami hal serupa. Di negara tersebut, ribuan penduduk pun turun ke jalan untuk menuntut agar Netanyahu segera menghentikan perangnya melawan Iran. Jelas ini akan menambah tekanan yang dialami Netanyahu dan para pejabatnya. Sekarang pertanyaannya, apakah rezim Israel yang akan runtuh? Krisis di dalam Israel kini bukan lagi sekedar gejolak kecil. Tekanannya sudah berubah menjadi gelombang besar yang datang dari banyak arah sekaligus. Pada 2026, jalanan Tel Aviv dan Yerusalem dipenuhi demonstran yang membawa satu tuntutan utama. Perang harus dihentikan dan wajib militer harus ditelak. Gerakan ini jelas bukan aksi kecil. Ribuan orang turun ke jalan, bahkan bergerak mendekati pusat kekuasaan, termasuk kawasan sekitar kediaman Benjamin Netanyahu. Ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan publik sudah melampaui batas. Bukan lagi hanya muncul sebagai kritik di media sosial, tetapi sudah mengarah langsung ke pusat pemerintahan. Menariknya, penolakan ini tidak hanya berasal dari kelompok liberal atau aktivitas anti perang, melainkan juga dari komunitas ultra-ortodoks atau Haredi. Mereka secara terbuka menolak wajib militer, bahkan sempat bentrok dengan polisi karena merasa perang ini tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Di titik inilah ironinya terlihat jelas. Saat negara sedang menghadapi ancaman dari luar, solidaritas internal yang seharusnya menguat justru mulai retak. Bukannya bersatu, masyarakat Israel malah terbelah dalam memandang perang ini. Keadaan semakin rumit karena konflik politik di dalam pemerintahan juga ikut memanas. Koalisi yang dipimpin Netanyahu terus mendapat tekanan dari oposisi. Tokoh seperti Yair Lapid, pemimpin oposisi Israel sekaligus mantan Menteri Luar Negeri, secara terbuka memperingatkan bahwa pemerintah sedang mendorong agenda ekstrem dan memperdalam perpecahan, bahkan ketika situasi perang sudah mengarah pada bencana keamanan. Sementara itu, parlemen tetap membahas kebijakan kontroversial yang dianggap tidak peka terhadap kondisi darurat nasional. Artinya, konflik yang muncul bukan hanya antara rakyat dan pemerintah, tetapi juga merambah ke tubuh elit politik sendiri. Ini membentuk kesan bahwa kepemimpinan Israel saat ini tidak benar-benar solid, bahkan di tengah krisis. Di tingkat bawah masyarakat, kemarahan kini terasa semakin jelas. Di kota Arad misalnya, situasi justru berbalik. Para pemukim Israel meluapkan amarah kepada pejabat mereka sendiri, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Pemerintah dituding bertanggung jawab atas korban jiwa dan kerusakan akibat serangan. Ucapan-ucapan keras pemuncul mencerminkan betapa dalam kekecewaan yang dirasakan. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Warga Israel mulai kehilangan kepercayaan pada narasi resmi, bahkan sebagian secara terbuka menyebut Netanyahu sebagai sosok paling korup. Kritik ini datang dari dalam negeri sendiri, menambah tekanan psikologis bagi pemerintah. Namun, tanda paling nyata dari krisis ini terlihat pada gelombang emigrasi. Bandara Ben Gurion dilaporkan dipenuhi warga yang berusaha keluar dari Israel. Bahkan sempat terjadi bentrokan dan petugas akibat kepanikan dan terbatasnya akses penerbangan. Krisis internal Israel saat ini bukan muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan akumulasi dari berbagai tekanan. Perang berkepanjangan, kebijakan kontroversial, serta kegagalan membangun konsensus nasional. Yang paling mengkhawatirkan, semua ini terjadi bersamaan, menciptakan situasi yang semakin sulit dikendalikan. Retakan di masyarakat akhirnya menjalar ke inti kekuatan Israel sendiri, yaitu militer yang selama ini dianggap kokoh. Di balik citra kuat Israel Defense Forces atau IDF, kini terlihat kondisi yang jauh lebih rapuh. Perang panjang, tekanan terus-menerus, dan paparan kekerasan ekstrem mulai meninggalkan dampak mendalam, bukan hanya di medan tempur, tetapi juga pada kondisi mental para tentaranya.
Salah satu isu sensitif yang muncul adalah dugaan bahwa jumlah korban di tubuh militer tidak sepenuhnya transparan. Ada kecurigaan bahwa sebagian kerugian, terutama di tingkat komando atau unit strategis, tidak diungkap secara terbuka. Informasi yang beredar menyebut adanya serangan yang menargetkan fasilitas penting, memicu dugaan publik bahwa skala kerugian sebenarnya jauh lebih besar dari yang disampaikan. Namun krisis ini tidak berhenti pada angka korban, ia menembus lapisan yang lebih dalam soal loyalitas. Sejumlah kasus menunjukkan bagaimana seorang tentara cadangan Israel justru membocorkan informasi sensitif kepada agen Iran. Dengan imbalan yang tidak besar, ia menyerahkan data penting, mulai dari lokasi sistem pertahanan hingga detail operasional. Ini bukan sekedar tindakan individu, tetapi mengarah pada pola yang lebih luas. Puluhan kejadian serupa dilaporkan, menandakan bahwa celah keamanan kini tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam tubuh militer sendiri. Fenomena ini menjadi sinyal perubahan yang berbahaya. Ketika tekanan mental, kelelahan, dan kebingungan moral bertemu dengan dorongan ekonomi atau manipulasi digital, batas antara kesetiaan dan pengkhianatan menjadi semakin tipis. Di sisi lain, krisis kesehatan mental berkembang menjadi persoalan serius. Data menunjukkan lonjakan tajam kasus PTSD di kalangan tentara. Lebih dari separuh prajurit yang menjalani perawatan mengalami trauma berat akibat paparan langsung terhadap pertempuran intens di Gaza. Dampaknya terlihat sangat nyata. Dalam 2 tahun terakhir, ratusan tentara dilaporkan mencoba mengakhiri hidup mereka. Angka bunuh diri meningkat signifikan, bahkan didominasi oleh pasukan tempur aktif. Banyak dari mereka tidak sempat memperoleh bantuan psikologis sebelum semuanya terlambat. Sistem yang ada pun mulai kewalahan. Rasio tenaga kesehatan mental sangat tidak seimbang. Satu petugas harus menangani ratusan korban trauma. Kondisi ini membuat banyak kasus tidak tertangani secara optimal, sehingga memperburuk keadaan para veteran maupun prajurit aktif. Tidak sedikit pula yang akhirnya memilih meninggalkan militer. Lebih dari 1.000 personel dilaporkan diberhentikan karena gangguan psikologis. Sementara mereka yang masih bertugas banyak mengalami kelelahan ekstrem, kehilangan motivasi, dan diliputi ketakutan untuk kembali ke medan perang. Sejumlah prajurit memilih tidak kembali ke kesatuan, meninggalkan tugas di tengah konflik yang belum menunjukkan titik akhir. Jika tekanan dari dalam belum mereda, Israel kini juga menghadapi tekanan besar dari luar negeri. Di arena internasional, posisi Israel semakin terpojok. Perkembangan penting terlihat di International Court of Justice ketika semakin banyak negara ikut ambil bagian dalam proses hukum terhadap Israel. Negara seperti Islandia dan Belanda secara resmi menyatakan bergabung dalam gugatan yang sebelumnya diajukan oleh Afrika Selatan. Dengan total 18 negara yang terlibat, isu ini kini jelas bukan lagi sekedar konflik kawasan, melainkan telah menjadi perhatian dunia. Narasi yang berkembang pun semakin keras, tidak hanya menyoroti dugaan pelanggaran hukum internasional, tetapi juga membuka kemungkinan bahwa para pemimpin Israel, termasuk Benjamin Netanyahu, dapat menghadapi konsekuensi hukum serius di masa mendatang. Tekanan serupa juga terlihat di forum global seperti Dewan HAM PBB di Jenewa. Dalam salah satu sesi, anggota Parlemen Hong Kong, Dominic Clay, secara terbuka mengkritik apa yang ia sebut sebagai standar ganda barat terhadap Israel. Pernyataannya cukup tajam dan memicu kontroversi, dengan menyoroti bahwa isu hak asasi manusia kerap digunakan secara selektif. Kritik semacam ini mencerminkan perubahan arah dalam diskursus internasional bahwa dukungan terhadap Israel tidak lagi sekuat sebelumnya. Di luar forum resmi, gelombang protes global terus meluas. Dari kota-kota besar di Eropa hingga kawasan Timur Tengah, ribuan orang turun ke jalan. Mereka membawa bendera, menyuarakan tuntutan penghentian perang, serta menunjukkan solidaritas terhadap korban konflik di Gaza dan wilayah lainnya. Menariknya, gelombang protes ini tidak hanya muncul di negara-negara yang sejak lama bersikap kritis terhadap Israel. Bahkan di negara yang sebelumnya cenderung netral atau relatif bersahabat, suara publik mulai bergeser. Ini menjadi tanda bahwa opini global sedang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Salah satu peristiwa yang cukup mengejutkan terjadi di Republik Ceko, ketika sebuah fasilitas yang berkaitan dengan industri pertahanan Israel dilaporkan dibakar oleh kelompok yang mengklaim sebagai bagian dari gerakan perlawanan. Meski masih dalam tahap penyelidikan, kejadian ini memperlihatkan bahwa ketegangan tidak lagi terbatas pada ranah diplomasi, tetapi mulai merambah ke aksi langsung di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, Israel tidak hanya berhadapan dengan ancaman di medan perang, tapi juga harus menghadapi perubahan arah opini dunia yang perlahan berbalik dan berpotensi menjadi tantangan besar.
Di tengah tekanan dari dalam negeri dan meningkatnya isolasi global, Israel kini berada di persimpangan sulit, mempertahankan kepemimpinan yang ada atau membuka ruang bagi perubahan politik. Pilihan ini akan sangat menentukan arah stabilitas jangka panjang, tingkat kepercayaan publik, serta posisi Israel di kancah internasional. Apakah mampu bangkit kembali atau justru semakin terperangkap dalam krisis yang berkepanjangan?